cengkeh rakyat di Maluku itu masih rendah karena kita ketahui bahwa cengkeh rata-rata di Maluku itu dibudidayakan dalam bentuk agroforestry bersama dengan tanaman-tanaman lain, tanaman hutan maupun tanaman perkebunan lain, sehingga dan ciri karakter dari budidaya cengkeh di Maluku itu rata-rata adalah tanpa sentuhan budidaya terutama pemupukan. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan produktivitas cengkeh di Maluku itu masih sangat rendah. Selain faktor lain seperti adanya hama penyakit, hama penyakit maupun tanaman-tanaman banyak yang sudah tua, yang sudah tidak ada proses rehabilitasi, replanting dan sebagainya, itu yang merupakan salah satu penyebab kenapa produktivitas cengkeh di Maluku itu masih sangat rendah. Terus untuk cengkeh-cengkehnya di situ keseluruhan, menurut pemantauan kami bahwa memang hampir semua wilayah itu produktivitas cengkeh di Maluku itu masih rendah, masih di bawah standar karena memang hampir tidak dilakukan sentuhan budidaya sama sekali. Karena kebiasaan orang Maluku itu di sana yang rata-rata adalah pada saat cengkeh mau berbunga baru mereka kembali ke hutan. Nah itu yang menjadi hal itu disebabkan karena apa? Karena karakter cengkeh yang umumnya mendominasi di Maluku itu adalah cengkeh tuni. Nah cengkeh tuni itu dia berbunga, itu dia mengalami fluktuasi produksi. Jadi produksinya tinggi pada tahun pertama dan tinggi berikutnya itu bisa 2 atau 3 tahun lagi. Nah pada saat jeda waktu itu petani itu dia kembali melaut dan dia kurang memperhatikan kebunnya. Makanya tadi saya memaparkan bahwa memang ada tipe-tipe cengkeh lain di Maluku yang memang musim panennya itu bervariasi. Ada kontinuitas pendapatan petani untuk mereka dapat kembali ke kebun, fokus pada cengkeh mereka karena dengan musim panen yang berbeda. Terus yang satu lagi, karakter dari cengkeh tipe liar seperti cengkeh raja maupun cengkeh hutan itu dia berproduksi setiap tahun. Dia setiap tahun dia berproduksi dan dia cenderung lebih stabil, kurang dipengaruhi oleh fluktuasi produksi. Karena memang karakter cengkeh yang paling utama itu adalah karakteristik dia sangat fluktuatif produksinya. Kadang tinggi pada tahun ini dan tinggi berikutnya bisa 2 atau 3 tahun lagi. Karena memang karakter spesifik dari cengkeh itu seperti itu. Makanya dengan diketahui cengkeh tipe lain seperti tipe liar yang memang berproduksi setiap tahun, walaupun hasilnya itu tidak setinggi dengan cengkeh aromatik, harganya, tetapi setiap tahun petani itu bisa mendapatkan keuntungan pendapatan dari cengkeh tipe liar ini. Jadi setiap tahun petani bisa memperoleh pendapatan. Jadi bisa menutup waktu di mana cengkeh tuni itu dia produksinya itu menurun pada tahun panen setelah panen besar ya. Jadi memang penyebab rendahnya produktivitas cengkeh di Maluku itu karena kurang adanya sentuhan budidaya. Hampir rakyat di Maluku, tradisi rakyat di Maluku itu begitu. Mereka tidak melakukan teknis budidaya yang baik karena rata-rata merupakan tanaman yang tumbuhnya dalam sistem agroforestry yang memang dengan sistem alam yang mengatur gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Kami telah melakukan analisis molekuler dan sementara kami persiapan untuk mempublikasikannya. Nah, dari hasil penelitian kami itu terlihat bahwa ada pengelompokan antara cengkeh hutan, ada pengelompokan antara cengkeh hutan kelompok 1, kelompok 2 yang berdaun besar dengan berdaun kecil yang tadi sudah saya jelaskan ada kelompok itu. Sedangkan kelompok 3-nya yang berdaun kecil itu cenderung mengelompok dengan cengkeh Zanzibar. Jadi itu mengindikasikan bahwa memang Zanzibar itu kemungkinan itu dibawa oleh bangsa Prancis pada waktu itu ditanam di Zanzibar atau di di Zanzibar atau di Tanzania sana, lalu kemudian diberi nama Zanzibar dan kembali lagi ke kita. Jadi itu mengindikasikan bahwa memang Zanzibar itu aslinya dari Maluku juga. Dan setelah kami analisis cengkeh raja, dia memiliki kedekatan secara genetik itu dengan cengkeh tuni. Jadi yang dikatakan di Ibu Kurniati tahun 97 bahwa cengkeh tuni itu dia memiliki kemiripan secara genetik. Dia merupakan kemungkinan merupakan hasil perselangan antara cengkeh hutan dengan cengkeh budidaya. Nah, dalam hasil analisis genetik kami bahwa ada cengkeh budidaya itu adalah tuni. Jadi kemudian merupakan hasil perselangan antara hutan dengan cengkeh tuni. Dan itu sementara kami mau publikasikan dan dalam waktu dekat. Oke, itu saja. Terima kasih. Daerah asli sebaran cengkeh itu adalah Kepulauan Maluku. Dulunya adalah Kepulauan Maluku yang masih satu provinsi karena Provinsi Maluku. Nah, setelah dimekarkan, ya ada Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku sendiri. Nah, untuk tipe-tipe cengkeh yang saya jelaskan tadi adalah cengkeh-cengkeh yang memang endemik dari Maluku, seperti terutama tuni dengan cengkeh hutan dan cengkeh raja. Nah, itu
itu apa namanya hampir mendominasi ada di Provinsi Maluku. Nah, untuk cengkeh yang untuk di Maluku Utara sendiri, jenis-jenis cengkeh yang memang banyak itu ada kategorinya tersendiri seperti cengkeh Avo yang sudah dirilis Avo 1, Avo 2, ada Tibobo, Tauro. Nah, untuk di Maluku sendiri itu yang tadi saya jelaskan itu hampir semua itu ada di Provinsi Maluku dan sudah banyak dimanfaatkan oleh petani. Terutama cengkeh tuni yang merupakan cengkeh yang mendominasi yang sudah dirilis tahun 2013 menjadi varietas unggul cengkeh aromatik asal Maluku. Terus yang berikutnya cengkeh liar ya. Nah, untuk cengkeh hutan ini menurut sejarah itu sebelumnya itu karena harga per kilogram itu bisa mencapai itu berdasarkan hasil wawancara kami dengan petani. Dulu itu harganya itu sekilo adalah 2.000 per kilogram. Jadi dia tidak memiliki nilai jual ya karena memang cengkeh ini dia tidak memiliki aroma yang pedas. Sehingga nilai jualnya itu rendah karena kita tahu bahwa nilai jual cengkeh itu ditentukan oleh kadar eugenol. Makin tinggi eugenol berarti nilai jualnya makin tinggi. Jadi karena cengkeh ini kurang beraroma yang mengindikasikan eugenolnya itu rendah, dari penelitian kami kurang dari 20%, sehingga cengkeh ini dia memiliki nilai jual yang rendah. Beda dengan cengkeh-cengkeh aromatik pada umumnya. Untuk cengkeh ini, walaupun dia memiliki kandungan eugenol yang rendah, dari hasil penelitian kami menemukan bahwa komponen atsiri yang dikandung itu memang berbeda dengan cengkeh pada umumnya yang memang diproduksi dalam bentuk minyak seperti cengkeh-cengkeh aromatik ya, seperti dalam tadi yang persentase adalah tuni dan Zanzibar. Komponennya memang berbeda dan komponennya sangat banyak. Dalam penelitian kami itu bisa mencapai 14 komponen, baik pada bunga, tangkai, dan daun. Dan rata-rata komponennya itu memang berbeda. Ada kandungan eugenol seperti cengkeh pada umumnya, tapi rendah. Komponennya itu sangat banyak dan itu perlu dieksplorasi lebih lanjut fungsi dan manfaat untuk industri komponen yang dikandungnya. Dalam hasil penelitian kami menggunakan heat map analysis, kita menemukan bahwa ada beberapa komponen utama seperti germakrende, alpha-cuboben, delta-kadinan, itu merupakan komponen-komponen sesquiterpen yang pada tanaman itu banyak digunakan untuk pertahanan. Walaupun begitupun juga dengan komponen lain dari ke-14 itu banyak sekali, hampir semua didominasi oleh reaksi sesquiterpen. Makanya cengkeh ini di lapangan kalau sekilas dilihat terhadap OPT sama penyakit ya, karena ada memiliki komponen yang dari kelompok-kelompok itu yang sangat tinggi. Karena kan cengkeh-cengkeh budidaya yang paling tinggi adalah kelompok-kelompok dari golongan phenylpropanoid seperti eugenol yang kemudian diikuti oleh beta-carotene yang merupakan sesquiterpen juga. Tapi yang paling tinggi adalah eugenol yang merupakan fraksi phenylpropanoid. Oke, mungkin itu saja. Upaya untuk meningkatkan produktivitas sejauh ini perlu banyak itu menjadi tanggung jawab dari berbagai elemen yang ada di sana, baik kami dari perguruan tinggi maupun dari pihak pemerintah daerah, bagaimana memberikan sosialisasi ke masyarakat untuk bagaimana dilakukan teknis budidaya yang baik sehingga bagaimana produktivitas itu dapat meningkat. Nah, langkah yang dapat ditempuh yang pertama itu adalah misalnya melalui penyuluhan dan pendampingan mungkin untuk bagaimana melakukan intensifikasi dalam proses intensifikasi dengan memperbaiki teknis budidaya seperti terutama pemupukan, mungkin itu upaya untuk meningkatkan produksi. Terus untuk ada juga upaya lain seperti rehabilitasi, terutama untuk tanaman-tanaman tua yang kurang berproduktif yang dengan penutupan tajuknya itu masih antara 50 sampai dalam 80%, dapat diperbaiki pertumbuhannya dengan memberikan pemupukan misalnya dengan penggemburan misalnya, untuk memperbaiki tajuknya kembali. Terus untuk tanaman dapat juga dilakukan dengan replanting. Kita melakukan penanaman kembali, terutama untuk cengkeh-cengkeh yang memiliki penutupan tajuk sudah kurang dari 50%, sehingga produksinya itu rendah, itu yang sudah tua dan produksinya rendah, dapat kita lakukan replanting dengan melakukan penanaman kembali. Nah, untuk penanaman kembali direkomendasikan dengan menanam beberapa komoditas yang memang memiliki waktu panen yang bisa saling mengisi di antara dalam satu areal petani itu, sehingga kontinuitas pendapatan dapat terjaga. Terus yang berikut, jangan mengoplos, dan maksudnya ini apa ya? Mengoplos maksudnya penanya coba ada itu biasa Pak, yang penjualan biasa yang dioplos sama mungkin jenis lain kah atau yang lebih
Oh, mengoplos ya. Kalau di kakao di kami Oke. ada yang pernah saya dengar. Baik. Di kulit apa? Pakai pencampuran. Oke, baik. Oke, menurut pengalaman kami yang kami pantau di dalam dalam perdagangan cengkeh di Maluku itu, untuk pencampuran itu memang kadang ada petani yang juga mencampur, tetapi para importir juga mereka bisa mengetahui ya. Jadi memang musim panen itu yang berbeda. Kadang mereka kalau pencampuran antara tuni dengan Zanzibar itu tidak jadi masalah karena sama-sama aromatik, itu kurang terdeteksi ya. Tapi kalau dicampur dengan cengkeh hutan itu pasti ketahuan. Karena cengkeh hutan memang cengkeh yang tidak beraroma, performa keringnya juga berbeda, dan pokoknya penampilannya berbeda dan dia tidak beraroma. Jadi kalau dijual pun pasti ditolak oleh para pedagang yang mau membeli. Jadi memang berbeda. Jadi kalau untuk mengoplos itu kadang juga ada pengalaman di lapangan, ada mereka mencampur. Ada salah satu jenis tipe cengkeh yang memang saya temukan di lapangan, memang bukan jenis aromatik, tapi mereka mencampur dengan tuni dan Zanzibar untuk dijual. Nah itu juga kadang bisa, makanya jenis itu perlu ditelusuri lebih lanjut karena kadar eugenolnya tinggi juga. Jadi untuk mengoplos itu kadang terjadi, tapi kalau itu pun terjadi, para pedagang kalau dia mau membeli, dia kalau melihat seperti itu pasti dia tolak, pasti jatuhnya harga. Jadi rata-rata kalau untuk mengoplos sejauh ini masih kurang dilakukan oleh petani di sana. Mereka masih menjual seperti apa adanya ya, seperti itu. Tidak melakukan oplosan. Oke, mungkin seperti itu. Ya. Sejauh ini kegiatan konservasi itu sama sekali belum dilakukan oleh masyarakat di sana. Jadi upaya konservasi itu sama sekali belum ada. Jadi cengkeh hutan itu rata-rata petani itu ada yang mereka dia tumbuh sendiri, ada yang mereka memang menanam di sana. Jadi upaya konservasi untuk melindungi itu tidak ada. Malah waktu musim panen itu banyak sekali biji-biji cengkeh ini yang dibawa oleh burung, diterbangkan dan tumbuh liar seperti itu. Jadi upaya untuk konservasi itu juga masih belum ada. Tapi sekarang dengan penelitian kami sudah mulai melihat bahwa petani di sana sudah mulai tertarik. Kami melihat bahwa petani sudah mulai tertarik. Ada yang penangkar benih yang sudah mencoba untuk membibitkan. Jadi selain cengkeh tuni dan Zanzibar, mereka sudah banyak membudidayakan cengkeh ini, membibitkan untuk didistribusi kepada petani. Karena melihat bahwa karakter cengkeh hutan, misalnya cengkeh tipe liar seperti cengkeh hutan ini, dia memiliki karakter yang memang, walaupun dia memiliki kadar eugenol yang rendah, tetapi dia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh cengkeh-cengkeh aromatik pada umumnya seperti tuni yang ada di sana maupun Zanzibar. Nah, dia memiliki produksi yang sangat tinggi. Pada umur 3 tahun dia sudah mampu berproduksi. Kalau cengkeh tuni itu bisa 6,5 sampai dengan 8,5 tahun baru berproduksi. Untuk Zanzibar 4,5 sampai dengan 8,5 tahun baru berproduksi. Sedangkan cengkeh hutan itu cepat sekali, 3 tahun dia sudah mampu berproduksi karena pertumbuhannya itu relatif cepat. Dan dia setiap tahun dia berbunga, dapat dipanen, diproduksi bunganya. Sedangkan untuk cengkeh-cengkeh aromatik itu ada fluktuasi produksi, di mana panen pada waktu ini tinggi, bisa tahun berikut tidak berbunga, malah bisa berbunga tapi rendah sekali, malah bisa 2-3 tahun baru berproduksi tinggi lagi seperti itu. Kalau cengkeh hutan dia cenderung lebih stabil, lebih tahan OPT, jadi ada keunggulan yang memang dimiliki. Terus dia tipe liar, jadi walaupun petani melakukan pemangkasan tajuk, menebang pada saat kadang mereka melakukan pemangkasan tajuk karena sudah capek dalam memanen. Mereka biasa memangkas bagian-bagian ujungnya. Nah, tahun berikutnya dia bertajuk kembali. Nah, itulah kelebihan dari cengkeh tipe liar. Kalau cengkeh aromatik seperti tuni maupun Zanzibar, kalau dipangkas seperti itu mati, pasti tanamannya akan mati. Oke, seperti itu mungkin. Jadi ada memang kelebihan yang dimiliki oleh cengkeh tipe liar yang ada di sana. Jadi untuk cengkeh, untuk wilayah Maluku khususnya sebagai the center of biodiversity dari cengkeh ini, itu banyak sekali jenis yang ada di lapangan yang merupakan keragaman genetik yang dimiliki oleh Maluku itu sendiri. Jadi itu untuk ke depan mungkin dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana untuk menyeleksi dan mengoleksi dari tipe-tipe yang memang berdaya hasil tinggi untuk dibudidayakan, dikembangkan, dan juga dapat dilakukan persilangan dari berbagai tipe yang ada untuk mendapatkan varietas-varietas unggul yang memang
dapat dijadikan sebagai varietas-varietas baru yang memiliki potensi hasil yang tinggi. Mungkin itu yang masih kurang. Hingga saat ini saya dalam melakukan penelitian awalnya, saya menyadari bahwa memang penelitian cengkeh ini sangat terbatas. Literaturnya itu hampir susah karena jarang orang melakukan penelitian tentang cengkeh. Padahal cengkeh ini merupakan tanaman yang memang menyebabkan Indonesia itu dikenal di mata dunia dengan cengkehnya waktu zaman terutama pada abad ke-17 ke 18. Tapi hingga saat ini publikasi sama sekali masih kurang. Jadi mungkin untuk orang Maluku sendiri itu bagaimana keragaman genetiknya itu dieksplor lebih lanjut dan dipublikasikan sehingga sehingga dunia internasional itu dapat mengetahui bahwa memang Maluku itu kaya akan keragaman genetiknya. Jadi mungkin ke depan itu tantangan buat kita semua untuk orang Maluku itu terutama untuk bagaimana kita melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk cengkeh liar sendiri saya sebagai peneliti pertama yang mempublikasikan, jadi sebelumnya nggak ada. Apalagi cengkeh-cengkeh jenis yang lain. Jadi mungkin itu merupakan tantangan ke depan ya. Jadi mungkin seperti yang saya jelaskan dengan Pak Ketua, Pak Anggra, bahwa Maluku itu kaya akan biodiversitas. Untuk cengkeh saja sangat banyak. Belum lagi komoditas-komoditas unggulan yang lain. Spesies endemik di Maluku itu sangat banyak karena dia masuk dalam daerah garis Wallacea yang seperti Sulawesi dan Maluku ya, masuk ke kedua wilayah itu. Jadi keragaman genetiknya itu sangat tinggi. Jadi bukan hanya cengkeh, tapi komoditas-komoditas unggulan yang lain, buah-buahan, dan komoditas-komoditas yang lain juga itu sangat banyak. Jadi itu mungkin tantangan ke depan bagi generasi muda untuk melanjutkan penelitian kekayaan alam yang ada di Maluku. Oke, mungkin itu saja, Pak Host. Terima kasih.